Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa kita ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Telaah Materi PAI yang beranggotakan Ajat Sudrajat, Ferdian Setiawan, dan Ahmad Amrin, dengan dosen pengampu Bapak Syekhu Abbas MPD. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk sedikit banyaknya memaparkan materi tentang Living Quran, mulai dari pengertian, fungsi, serta manfaat hidup berdampingan dengan Al-Quran. Dan hadis yang sudah disinggung di awal kemunculan tadi menjelaskan keutamaan dan kemuliaan bagi setiap seorang muslim yang mau dan bisa hidup berdampingan dengan Al-Quran, dan apa hubungannya dengan Living Quran, serta manfaat yang bisa kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan berikut pemaparan dari kelompok kami. Pengertian. Pengertian Living Al-Quran. Living Al-Quran juga dapat dimaknai dengan gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Pada dasarnya, Living Quran adalah mengkaji Al-Quran dari masyarakat dan fenomena yang nyata dari gejala-gejala sosial. M. Mansur berpendapat bahwa pengertian The Living Quran sebenarnya bermula dari fenomena Quran in everyday life, yang tidak lain adalah makna dan fungsi Al-Quran yang benar-benar dipahami, dialami masyarakat muslim. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi 4: sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai pembeda hak dan batil, dan yang terakhir, obat hati. Dan berikut pengertiannya. Yang pertama, petunjuk atau al-huda. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai rahmat. Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, di mana makna rahmat di sini adalah terlepas dari kesusahan, dibersihkan dari aib, penghapusan dosa, dan pemberian pahala oleh Allah kepada pembacanya. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Al-Quran sebagai pembeda atau Al-Furqan. Al-Furqan atau pemisah. Fungsinya Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Al-Quran sebagai obat atau asy-syifa. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai syifa atau obat penawar bagi orang-orang yang beriman, dengan membersihkan segala macam penyakit yang bersarang dalam diri mereka, seperti penyakit syak atau bimbang, nifak, syirik, penyimpangan, ilhad atau pengingkaran terhadap wujud Allah, kejahilan, dan lain sebagainya dari penyakit-penyakit kronis jiwa lainnya.
Sebagai umat muslim, pentingnya kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wa furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Sebagai seorang muslim yang mencintai Al-Quran, selain wajib mengimani Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun, juga dianjurkan untuk merealisasikan 5 metode terhadapnya, yaitu metode tilawah atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, metode tahfidz atau menghafal, metode tafsir atau mengkaji menjelaskan, metode tadbiq atau menerapkan, mengamalkan, dan metode tabligh, menyampaikan, mendakwahkan. Manfaat kajian Living Quran. Manfaat kajian Living Al-Quran yang pertama adalah untuk dakwah. Manfaat yang kedua adalah kajian kandungan Al-Quran. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Manfaat kajian Living Al-Quran yang pertama adalah dakwah. Dalam kegiatan dakwah ada proses mengajak. Maka orang yang mengajak disebut da'i dan orang yang diajak disebut mad'u. Dakwah transformatiflah yang dilakukan dengan terobosan gerakan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW yang dikenal dengan dakwah uswah hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kandungan isi dari surat tersebut adalah mengenai metode dakwah yang sering digunakan dalam dakwah bil lisan, meliputi bil hikmah, yakni dengan ucapan-ucapan yang tepat dan benar. Mau'idah hasanah adalah ucapan yang berisi nasihat-nasihat yang baik.
Maka, untuk mencapai hal-hal tersebut diperlukan aktivitas dakwah dengan pendekatan ukhuwah yang lebih menghargai dan menghormati harkat dan martabat manusia. Manfaat yang kedua adalah kajian kandungan Al-Quran. Kajian kandungan Al-Quran menghadirkan paradigma baru dalam kajian Al-Quran kontemporer, sehingga studi Al-Quran tidak hanya terpaku lagi hanya kepada wilayah teks. Kemudian, kajian kandungan Al-Quran pada wilayah Living Quran ini adalah kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran, sehingga tafsir tidak bersifat elitis, melainkan emansipatoris yang mengajak partisipan masyarakat. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-ayat Al-Quran hanya dibaca sebagai aktivitas rutin setelah maghrib, sedangkan mereka kurang memahami apa pesan dari Al-Quran, maka dapat menyadarkan dan mengajak mereka bahwa fungsi Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi perlu mengkaji dan mengamalkan. Living Al-Quran dapat menemukan makna dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah masyarakat sosial keagamaan berupa praktek-praktek ritual yang berkaitan dengan Al-Quran yang diteliti sehingga masyarakat lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Quran. Kesimpulan, kajian Living Quran diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi Al-Quran. Kajian semacam inilah lebih banyak mengapresiasi respon dan perilaku masyarakat terhadap kehadiran Al-Quran. Living Quran juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasikan Al-Quran. Alhamdulillah, serangkaian materi sudah kami sampaikan terkait Living Al-Quran, baik dari pengertian, fungsi, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saran dan insight di mata kuliah kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Harapannya, materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari makan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi kami kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.